Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan konseling multibudaya. Adapun definisi dan prinsip utama konseling multibudaya. Konseling multibudaya itu didefinisikan sebagai pendekatan intervensi psikologis yang menempatkan keberagaman budaya utama. Pendekatan ini menuntut konselor untuk mengembangkan kesadaran atau nilai bias budaya yang dimilikinya dan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai budaya klien, sehingga intervensi yang diberikan bersifat kontekstual dan responsif. Selain itu, menurut Ellis 2025, beberapa prinsip yang mendasari konseling multibudaya antara lain. Yang pertama itu kesadaran diri budaya atau self-awareness. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman atau respect for diversity. Yang ketiga, pendekatan kontekstual atau contextual approach. Yang keempat itu komunikasi lintas budaya. Yang kelima, keterlibatan klien secara aktif. Adapun kompetensi konselor dalam konseling multibudaya. Kompetensi ini mencakup kesadaran diri, pemahaman budaya, serta keterampilan adaptasi dalam menghadapi keberagaman klien. Kesadaran ini dalam konseling lintas budaya mencakup kemampuan konselor untuk mengenal bias, nilai, dan keyakinan pribadi yang dapat mempengaruhi interaksi dengan klien. Menurut Glemon 1998, kesadaran diri terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, emosional atau self-awareness, mengenali emosi dan memahami dampaknya terhadap hubungan sosial dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu actor self-assessment, kesadaran realistis terhadap kekuatan dan kelemahan diri melalui refleksi dan evaluasi diri. Yang ketiga, self-confidence adalah keyakinan terhadap kemampuan diri yang diperoleh dari pemahaman mendalam tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu manfaat pelatihan konseling multibudaya. Pelatihan multibudaya membantu konselor untuk terus berkembang secara profesional melalui pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Ini juga mendorong terjadinya inovasi dalam metode konseling, sehingga konselor itu dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan dinamika sosial budaya yang terus berubah. Layanan konseling yang sangat sensitif terhadap konteks budaya yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis. Secara keseluruhan, materi pelatihan konseling multibudaya sangat penting untuk menghadapi tantangan keberagaman budaya di Indonesia. Pelatihan yang menitik beratkan pada kesadaran diri, pengetahuan teoritis, keterampilan komunikasi lintas budaya, dan penggunaan teknologi informasi terbukti memberikan manfaat jangka panjang bagi konselor. Yang selanjutnya itu model dan metode pelatihan konseling multibudaya. Yang pertama, kerangka kerja pelatihan pendidikan konselor perlu menguasai 5 kerangka kerja utama dalam pelatihan calon konselor multikultural. Yang selanjutnya yaitu tahapan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu format pelatihan terhadap 2 format utama dalam program pendidikan konselor multikultural. Yang keempat yaitu kurikulum pelatihan. Tujuan dari kurikulum pelatihan adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan calon konselor multikultural. Yang selanjutnya itu pengembangan kompetensi multikultural. Kesadaran multikultural dapat dikembangkan melalui berbagai asesmen seperti lintas budaya, model ABCD untuk analisis budaya. Selanjutnya yaitu norma pelatihan. Norma kelompok dan pelatihan konselor harus jelas dan mengikuti standar etika profesional. Yang ketujuh yaitu pendidikan konselor berperan merancang aktivitas pelatihan multikultural dengan mengundang pakar budaya, menyediakan materi berbasis budaya, serta mendorong refleksi kritis untuk meningkatkan kesadaran peserta. Selanjutnya yaitu evaluasi pelatihan bertujuan untuk mengukur efektivitas model yang digunakan. Baik, adapun implementasi pelatihan dalam pendidikan konselor. Kurikulum pendidikan konselor yang mengintegrasikan konseling multibudaya, konseling
multibudaya dalam kurikulum pendidikan konselor sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi keberagaman budaya. Menurut SUE 2016 menekankan pentingnya kompetensi budaya termasuk pemahaman dinamika budaya klien dan kemampuan menyesuaikan teknik konseling dengan latar belakang budaya mereka. Yang pertama itu pengenalan konsep multibudaya dalam konseling. Yang kedua, membangun kompetensi budaya konselor. Yang ketiga, integrasi teori dan praktik konseling yang sensitif terhadap budaya. Yang keempat, pengalaman lapangan dan refleksi diri. Yang kelima itu pendidikan berkelanjutan dalam konseling multibudaya.